buat penonton langsung terpaku. Pernah nggak, di suatu malam, kamu duduk sendiri, merenung, dan tiba-tiba muncul pertanyaan, kenapa hidup gue begini-begini aja? Kenapa gue ngerasa stuck padahal gue sudah berusaha? Banyak orang percaya bahwa hidup yang sulit hanya terjadi karena uang tidak cukup. Tapi, coba pikirkan ini sebentar. Kalau kemiskinan hanya soal uang, maka setiap orang yang pernah miskin dan kemudian sukses, harusnya nggak mungkin bisa naik kelas. Toh mereka juga nggak punya uang di awal. Tapi kenapa ada orang yang bisa bangkit? Kenapa ada yang bisa memulai hidup baru dari nol? Kenapa ada yang tetap miskin meski mendapat bantuan, sementara yang lain bisa melesat hanya dengan peluang kecil? Jawabannya mengejutkan, karena perbedaan terbesar bukan ada di jumlah uang, tapi di cara berpikir. Cara berpikir adalah mesin tak terlihat yang mengarahkan hidup kita. Dan kalau mesinnya salah, seberapa keras pun kita mendorong hidup, hasilnya tetap gak berubah. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sering dilupakan banyak orang. Bagaimana pola pikir miskin terbentuk, bagaimana ia membatasi hidup, dan bagaimana mengubahnya bisa menjadi jalan keluar menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih mapan, dan lebih bermartabat. Seringkali orang mengira kemiskinan itu hanya tentang isi dompet. Tapi kemiskinan sejati justru berada di lapisan pikiran yang paling dalam. Ada orang yang lahir dengan keterbatasan materi, tapi pikirannya kaya, berani bermimpi dan mau bergerak. Ada pula yang materi hidupnya cukup, tapi pikirannya miskin, penuh ketakutan dan selalu merasa kekurangan. Sejak kecil, kita dibentuk oleh suara-suara di sekitar kita. Hidup mah segini aja. Kamu itu siapa sih? Mana mungkin bisa sukses? Yang penting bertahan hidup, jangan mimpi terlalu tinggi. Perkataan seperti ini tidak hanya masuk ke telinga, ia masuk ke hati, ia masuk ke pikiran. Ia menjadi bagian dari identitas diri. Saat kita tumbuh dewasa, kita mulai percaya bahwa batas kita adalah batas yang orang lain tetapkan. Dan dari situlah, kemiskinan mental mulai terbentuk. Yang membuat kondisi ini berbahaya adalah, banyak orang bahkan tidak sadar bahwa pola pikirnya sedang memiskinkan hidupnya. Pola pikir miskin bukan muncul dalam sehari. Ia terbentuk pelan-pelan dan akhirnya menjadi kebiasaan. Misalnya, 1. Berpikir jangka pendek. Selalu ingin hasil cepat. Selalu fokus pada hari ini. Akhirnya nggak punya fondasi untuk masa depan. 2. Takut gagal berlebihan. Sedikit kesalahan membuat seseorang berhenti mencoba. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. 3. Tidak tahan proses. Selalu mencari jalan pintas. Selalu ingin cepat kaya. Ketika hasil tidak langsung terlihat, langsung berhenti. 4. Tidak percaya diri. Selalu merasa tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, tidak cukup pantas. 5. Membandingkan diri dengan orang lain hanya untuk menyakiti diri sendiri. Akibatnya, motivasi hilang dan rasa minder semakin besar. Inilah lingkaran setan yang membuat seseorang jatuh, bukan karena kemiskinan materi, tapi karena kemiskinan mental. Karena pola pikir menentukan cara kita mengambil keputusan. Contohnya, kalau kita percaya diri kita kecil, kita akan mengambil peluang kecil. Kalau kita takut rugi, kita akan menolak kesempatan yang bisa mengubah hidup. Kalau kita merasa tidak layak sukses, kita tidak akan bertahan ketika proses mulai terasa berat. Kalau kita selalu berpikir uang dulu baru berkembang, kita tidak akan berkembang karena uang besar datang dari kemampuan besar. Orang kaya dan sukses bukan selalu yang paling pintar, bukan yang paling berbakat, tapi mereka adalah orang yang cara berpikirnya benar, sehingga keputusan yang mereka ambil juga mengarah ke masa depan. Lalu, apa pola pikir yang membuat seseorang bisa naik kelas? Pertama, pola pikir berkembang atau growth mindset. Mereka percaya kemampuan bisa diasah. Kalau gagal, mereka belajar. Kalau jatuh, mereka bangkit. Kalau belum bisa, mereka mencoba lagi.
Kedua, berani bermimpi dan merencanakan. Mereka punya visi. Mereka tahu hidup tidak berhenti hari ini. Ketiga, siap bekerja keras dalam diam. Tidak perlu diakui orang. Tidak perlu terlihat sukses. Yang penting, prosesnya jalan. Yang keempat, melihat masalah sebagai guru, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Perubahan kecil dalam mindset ini bisa berdampak besar pada tindakan dan hasil hidup. Lingkungan adalah salah satu faktor paling berpengaruh dalam membentuk cara berpikir seseorang. Seringkali kita tidak sadar bahwa kata-kata yang kita dengar setiap hari, percakapan yang kita lihat, dan kebiasaan orang-orang di sekitar kita sedang membentuk masa depan kita tanpa kita sadari. Banyak orang terjebak dalam kemiskinan bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka hidup di lingkungan yang membuat mereka lupa bahwa mereka mampu. Coba perhatikan. 1. Lingkungan yang negatif menciptakan pikiran yang negatif. Kalau setiap hari kamu mendengar, udahlah, gak usah mimpi tinggi. Kita ini cuma orang kecil, gak mungkin sukses. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Maka kata-kata itu akan mengendap di kepala. Dan lama-lama kamu percaya itu adalah kebenaran. Padahal itu cuma opini, bukan realitas. 2. Lingkungan yang stagnan membuat kamu ikut stagnan. Kalau kamu dikelilingi orang-orang yang tidak mau belajar, tidak mau berubah, tidak punya target, hanya menghabiskan waktu untuk mengeluh, bergosip, atau menertawakan orang yang mencoba berkembang, maka kamu akan kesulitan tumbuh. Tidak karena kamu tidak bisa, tapi karena kamu terseret oleh arus yang salah. 3. Lingkungan yang salah bisa membunuh mimpi. Ada banyak orang sebenarnya punya potensi besar, punya kemampuan lebih, punya ide bagus. Tapi mimpinya mati bukan karena gagal, melainkan karena dijatuhkan oleh komentar orang-orang terdekatnya sendiri. Ngapain coba-coba? Nanti kalau gagal gimana? Kamu mah nggak punya modal, nggak punya koneksi. Atau yang paling menyakitkan, kamu tuh siapa sih sampai mau sukses? Itu sebabnya banyak orang tidak pernah mulai. Bukan karena tidak sanggup, tapi karena mereka kehilangan keberanian sebelum langkah pertama. Di dalam diri banyak orang miskin, tersembunyi satu mentalitas yang sangat kuat. Mentalitas kekurangan. Ini adalah cara berpikir yang selalu merasa kurang meskipun sebenarnya cukup. Kurang uang, kurang waktu, kurang keberuntungan, kurang kemampuan, kurang sempurna. Orang dengan mentalitas kekurangan hidup dalam ketakutan. 1. Takut memberi karena takut kekurangan. Mereka takut berbagi karena merasa hartanya tidak cukup. Padahal, memberi justru membuka ruang untuk menerima hal baru. 2. Takut mencoba karena takut gagal. Mereka lebih memilih aman, meski hidupnya tidak berkembang. Kenyamanan palsu membuat mereka berhenti di titik yang sama bertahun-tahun. 3. Takut belajar hal baru karena merasa tidak mampu. Padahal kemampuan bukan bawaan lahir. Kemampuan itu dibangun. Tidak ada orang jago yang muncul tanpa proses. 4. Mengutamakan rasa aman dibanding peluang. Akhirnya mereka memilih pekerjaan yang itu-itu saja, lingkungan yang itu-itu saja, cara berpikir yang itu-itu saja, dan berharap hidup berubah. Padahal hidup tidak bisa berubah kalau diri kita tidak berubah. Bagaimana melawan mentalitas kekurangan? Pertama, sadari bahwa rasa takut itu tidak nyata. Rasa takut kebanyakan hanya hidup dalam pikiran, bukan dalam kenyataan. Kamu takut gagal, padahal kamu bahkan belum mencoba. Kamu takut tidak mampu, padahal kamu belum belajar. Semua ketakutan itu hanya asumsi. Kedua, latih pola pikir kelimpahan. Pola pikir kelimpahan bukan berarti boros, bukan berarti hidup mewah. Pola pikir kelimpahan adalah keyakinan bahwa gue bisa belajar, gue bisa berkembang, gue bisa memperbaiki hidup, gue bisa mendapat peluang baru, gue pantas mendapat kehidupan yang lebih baik.
Dan keyakinan ini, pelan tapi pasti, mengubah keputusan hidupmu. Ketiga, bangun rutinitas kecil yang membuktikan bahwa kamu mampu. Rutinitas kecil seperti menabung 5.000 per hari, belajar 10 menit per hari, olahraga 5 menit per hari, baca 1 halaman buku per hari. Mungkin terlihat remeh, tapi rutinitas kecil inilah yang membangun rasa percaya diri, dan rasa percaya diri inilah yang menghancurkan mentalitas kekurangan. Bagian ini penting karena perubahan pikiran bukan sekedar motivasi. Motivasi memberi semangat, tapi langkah-langkah kecil yang konsistenlah yang akan mengubah hidup. Berikut langkah-langkah praktis yang harus dilakukan. 1. Tangkap dan sadari pikiran negatif yang muncul. Mulai sekarang, setiap kali muncul pikiran seperti, gue nggak bisa, gue nggak mampu, hidup gue memang segini aja. Jangan langsung percaya. Catat pikiran itu. Sadari, karena pikiran negatif yang tidak disadari akan menjadi penghambat utama hidupmu. 2. Ubah kalimat batasi diri menjadi kalimat kemajuan. Daripada bilang, gue nggak bisa, ubah menjadi, gue belum bisa, tapi gue sedang belajar. Daripada bilang, gue nggak punya modal, ubah menjadi, gue sedang cari cara nambah modal. Kalimat kecil, tapi dampaknya besar. Bahasa menentukan arah pikiran. 3. Mulai dari kebiasaan kecil yang mudah dijaga. Kunci mengubah hidup adalah konsistensi, bukan intensitas. Mulailah dari bangun lebih pagi 10 menit, bersih-bersih meja kerja, membuat daftar target harian, mencatat keuangan, belajar skill baru sedikit demi sedikit. Kebiasaan kecil memberi sinyal kepada otak bahwa kamu sedang bergerak, dan itu meningkatkan rasa percaya diri. 4. Fokus pada progres bukan kesempurnaan. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin langsung sempurna. Ingat, progress better than perfect. 1 langkah per hari lebih baik daripada 1 langkah besar lalu berhenti selamanya. 5. Bentuk lingkaran dukungan positif. Cari 2 atau 3 orang yang mau mendengar, mau belajar, mau berkembang, mau saling mendukung. Kamu tidak perlu banyak teman, cukup 1 lingkaran kecil yang mendorongmu naik. 6. Mulai berani mengambil keputusan berbasis masa depan. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil, coba pikirkan, keputusan ini menguntungkan gue dalam 5 tahun ke depan atau cuma hari ini? Itulah cara orang sukses berpikir. Sebuah akhir yang menyentuh, tapi terasa seperti awal yang baru untuk hidup penonton. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk merespons apa yang terjadi. Kita mungkin tidak bisa memilih tempat kita dilahirkan. Kita mungkin tidak bisa memilih keluarga yang membesarkan kita. Kita mungkin tidak bisa memilih seberapa banyak uang yang kita punya hari ini. Tapi ada satu hal yang selalu bisa kita pilih. Cara kita berpikir. Dan dari cara berpikir itulah seluruh hidup kita berputar. Banyak orang melihat kemiskinan sebagai takdir, sebagai keadaan yang tidak bisa diubah, sebagai sesuatu yang sudah digariskan. Tapi kalau itu benar, kenapa ada orang yang lahir dari keluarga miskin, bangkit, berjuang, dan akhirnya bisa hidup jauh lebih baik dari titik awalnya? Kenapa ada orang yang menghadapi ratusan kegagalan, tapi tidak menyerah, dan akhirnya menemukan jalannya? Kenapa ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi mampu menciptakan sesuatu? Jawabannya tidak terletak pada modal, tidak terletak pada keberuntungan, tidak terletak pada koneksi. Jawabannya ada pada satu hal, mereka mengubah cara berpikirnya. Karena hidup tidak akan pernah berubah kalau kita masih memegang cara pikir yang sama. Hidup itu bisa bertumbuh, asal akar pikiranmu sehat. Bayangkan sebuah pohon, kalau akarnya rapuh, seberapa sering pun kamu menyiram, seberapa terang pun matahari bersinar, pohon itu tidak akan tumbuh besar. Begitu pula hidup kita. Kalau akar pikiran kita masih dipenuhi, ketakutan, keraguan, rasa tidak mampu, rasa tidak layak, trauma masa lalu,
lingkungan yang menarik kita ke bawah, maka sekeras apapun kita mencoba, hasilnya akan selalu terbatas. Tapi ketika akar pikiran kita mulai berubah, meski sedikit demi sedikit, hidup kita perlahan ikut tumbuh. Perubahan tidak harus besar, perubahan tidak harus instan, perubahan tidak harus terlihat orang lain. Yang penting, perubahan itu terjadi dari dalam diri.